Setelah Aga membawaku keluar dari rumah Papa Erlan, aku sempat menolaknya karena tidak enak dengan semua keluarga. Kalau gini kan aku dituduh lagi gak sopan. Aga, ayo balik lagi. Gak sopan tahu. Aku akhirnya bicara setelah memasuki mobil. Walaupun aku juga sakit hati gara-gara ucapan Eyang swastika, tapi aku juga tidak bisa berbuat lebih. Akan lebih runyam kalau aku membantah tuduhan Eyang. Lah, yang Eyang bicarakan sekarang jadi orang tuaku juga. Walaupun sudah meninggal, tapi apa berhak begitu? Sikap Eyang itu gak dewasa. Aku gak membenarkan itu. Kalau aku gak ngelawan, Eyang pasti terus-terusan berpikir itu benar. Ucap Aga panjang lebar. Agak terharu sih, biasanya agak cuek. Iya, benar juga kata-kata Aga. Bagaimana Eyang bisa berbicara begitu enteng? Sebenarnya aku mau marah aja gitu, kalau nggak inget ini di rumah Papa Erlan. Terus kita langsung pulang aja gitu. Sebab di rumah tidak ada makanan. Tadi aku udah ngiler banget pengen cobain, malah ada kejadian beginian. Kita makan di luar. Peka juga Aga. Ya udah, cari restoran yang banyak menunya. Iyalah, udah lapar-lapar malah ditarik bawa keluar. Aga mulai menjalankan mobilnya. Entah dia membawaku makan di mana. Yang penting manut aja. Melupakan kejadian yang tidak enak tadi. Rasa-rasanya aku yang gak enak. Hadir di tengah-tengah orang yang lagi bahagia-bahagianya. Apa bisa aku bertahan sampai akhir? Di awal pernikahan aja sudah begini. Pasti seterusnya akan lebih sulit lagi. Setidaknya Aga sudah mulai menerimaku. Dan tadi juga sudah membelaku. Jangan khawatirlah. Aga malah membawaku ke tempat makan favorit kita dulu. Tempat yang sudah jarang aku kunjungi. Karena bisa mengingatkan aku dengan Aga lagi. Tapi sekarang sudah beda. Kita datang ke sini dengan status sebagai suami istri. Mas Aga, Mbak Kaila, sapa Mang Harjo, pemilik warung nasi pecel lele yang terkenal enak ini. Iya Mang, gimana kabarnya? Aku berbasa-basi sedikit kepadanya. Alhamdulillah baik Katuh. Mbak Kaila sendiri gimana? Kok jarang kesini? Malah Mas Aga yang bawa pacarnya kesini. Ucap Mang Harjo panjang lebar. Jadi Aga sering bawa Klarina kesini. Kok gak pernah ngajakin aku lagi? Oh, Aga kan sesibuk itu dengan Klarina. Gak mungkin lah dia ada waktu untukku dulu. Aku menatap Aga yang juga menatapku dengan pandangan yang sulit aku artikan. Tatapan ini sama sebelum dia kenal dengan Klarina. Aku selalu hafal dengan apapun yang melekat dengan Aga. Namanya cinta sampai bucin yang malah berakhir dengan sakit hati. Saya sudah gak bersama Klarina, Mang. Malah yang menjawab Aga, karena aku yang tak kunjung menjawab. Malah asyik dengan pikiranku sendiri. Waduh, kok bisa Mas? Padahal kalian cocok banget loh. Couple goals kalau kata anak zaman sekarang mah. Yah, Bang Harjo ternyata di pihak Klarina. Padahal dulu aku dan Aga udah kayak orang pacaran. Setiap malam minggu pasti kesini dan jalan-jalan. Namanya gak jodoh Mang, ucap Aga datar. Dia kenapa gak kenalin aku sebagai istrinya sih? Aku nunggu-nunggu dari tadi. Tapi gak ada tanda-tanda dia mau kenalin aku. Iya, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Siapa tahu malah sama Mbak Kaila. Mang Harjo melirikku sambil tersenyum. Tipe humoris sih Mang Harjo ini. Kaila memang jadi istri saya, Mang. Jawab Aga sambil tersenyum tipis. Beneran gak salah lihat aku. Waduh, kapan nikahnya toh? Maaf ya Mbak Kaila. Tadi sempat bilang Mbak Klarina cocok banget sama Mas Aga. Mang Harjo tampak tidak enak denganku. Gak apa-apa Mang, santai aja. Aku menjawabnya sambil tersenyum. Ya udah, saya buatin dulu pesanannya. Malah kebablasan ngobrol terus nanti. Ucap Mang Harjo yang langsung sibuk dengan pesanan kita. Aku dan Aga duduk bersebelahan. Sibuk dengan handphone masing-masing kalau Aga sudah jelas. Aku lihat dia chattingan dengan Wildan yang membahas tentang perusahaan. Besok udah mulai kerja?
Tiba-tiba saja Aga bertanya tanpa menatapku. Aneh banget nih orang yang ditanyain siapa, tapi mata malah fokus ke HP. Iya, cuma singkat aja. Bingung lagi harus nyari topik apa. Aga juga kembali diam dan fokus lagi ke handphonenya. Sampai makanan datang, kita hanya makan dengan diam. Saat ini, aku dan Aga berada di kamar. Tentunya dengan Aga yang main handphone. Bukan bekerja. Tapi tahulah laki-laki main apa. Game online. Dia kalau sudah selesai pekerjaan yang begitu. Aga, udah malam. Gak tidur kamu. Aku menegurnya karena hampir 1 jam bermain handphone. Iya, sebentar lagi. Jawabnya yang masih asik bermain. Itu terus jawabannya dari tadi. Padahal aku itu tidak bisa tidur jika lampu masih menyala. Dan suara berisik apapun itu. Makanya Aga aku suruh udahan. Itu terus jawabnya. Aku mau tidur Aga. Setengah merengek ke dia. Biar dia mau nurutin. Iya udah. Setengah beratah hati mungkin. Tapi dia juga menurutinya. Suasananya malah jadi agak canggung. Posisiku tidur menghadap Aga. Berbeda dengannya yang tidur telentang. Entah perasaanku atau apa. Tatapan Aga sangat dalam. Ya ampun. Gak kuat ditatap begitu. Hari ini aku mulai kerja. Ya, di kantor Wildan. Si bos satu itu udah kewalahan katanya kalau tidak ada aku. Bayangkan saja, aku sekarang jadi sekretaris pengganti dulu. Karena Mbak Vira sekretaris asli Wildan sedang hamil. Sedangkan Aga juga disibukkan dengan urusan kantornya. Sarapan saja tidak sempat. Nanti siang ada meeting di Galaxy Resto, Pak. Jam 12 sekalian makan siang. Saat ini aku berada di ruangan Wildan. Bos yang juga menjadi teman akrabku. Ini di kantor gak sopan kalau panggil Wildan aja. Walaupun Wildan yang meminta memanggil nama saja rasanya juga tidak sopan kan? Oke, santai aja lah. Cuma kita berdua di ruangan ini. Geli gue dipanggil Pak. Tuh kan, pasti Wildan akan protes. Cara kerja Wildan ini terlampau santai. Hingga anak-anak kantor juga terbawa santai. Beda lagi dengan Aga. Mukanya datar. Kadang pada takut sama dia. Dikira gampang marahan. Gue bawahan lo kalau lupa. Taulah, masalahnya lo juga teman gue. Panggil pas di luar ruangan aja. Wildan masih tetap ngeyel. Ya udah terserah lo. Aku pasrah saja. Dia sendiri yang minta. Aku keluar ruangan Wildan dan seperti biasa. Tatapan curiga dari teman-teman kantorku sudah biasa aku dapatkan. Katanya aku bisa masuk karena temannya Wildan. Masuk jalur orang dalam. Padahal Wildan juga tidak tahu aku ngelamar kerja di kantornya. Sebenarnya Mama Wulan sudah menyuruhku untuk resign. Dan katanya lebih baik buka bisnis sendiri. Tapi aku belum siap. Nanti dikira manfaatin keluarga Aga. Soalnya aku cuma dari keluarga yang pas-pasan. Beruntung aja dijodohin dengan Aga. Keluarga konglomerat. Enak banget sih Mbak Kai, deket Pak Wildan. Aku juga mau dong Mbak. Ucap Giselle junior kantorku. Dia ini bucin banget sama Wildan. Kadang kasihan juga kalau gak direspon sama Wildan. Atau memang kurang peka aja dia. Nanti gue ajuin deh lo jadi sekretarisnya. Siapa tahu kan diterima sama Wildan. Supaya gampang PDKT. Giselle ini juga lumayan baik lah. Gak kayak yang lain suka menghujat. Apapun perbuatanku pasti mereka komentar paling pedas. Apalagi setelah mereka tahu kalau aku menikah dengan Aga. Dan hal itu ketahuan oleh Wildan. Berakhir kena marah yang malah membuat teman kantor semakin membenciku. Kalau aku sih masa bodoh. Toh yang mereka ucapkan tidak benar. Hah? Enggak lah Mbak. Tambah nggak konsen nanti deket Pak Wildan. Giselle terlihat blushing hanya dengan mengucapkan nama Wildan. Ya ampun. Kalau gini sih cocok sama Wildan. Nanti ikut meetingnya Sel, temenin gue. Emang dibolehin sama Pak Wildan Mbak? Boleh kok, tenang aja. Kita akhirnya jadi berangkat bertiga. Giselle mau setelah aku paksa. Padahal Wildan enjoy-enjoy aja karena meeting ini tidak terlalu private. Duduk depan Sel, ucapku kepada Giselle. Rencananya aku mau mendekatkan Giselle dengan Wildan. Entah mengapa mereka tuh cocok menurutku. Apalagi Giselle juga terlihat baik.
Aku cuma akrab dengan dia di kantor. Selebihnya hanya bisa menghujatku tanpa mau tahu kebenarannya. Miris banget jadi penghujat kayak mereka. Kalau aku sih masa bodoh dengan kehidupan orang. Yang terpenting tidak merugikan kita. Enggak mbak, aku duduk di belakang aja. Jawab Gisel yang agak canggung. Ya udah, aku tersenyum maklum. Kasihan juga nanti malah semakin salah tingkah di samping Wildan. Mobil berjalan perlahan dengan Wildan yang menyetir tentunya. Aga seharian ini gak ngasih kabar sama sekali. Masa aku terus yang inisiatif? Kadang-kadang juga malu harus aku yang berusaha. Walaupun kita baikan, ternyata sifat cuek Aga masih melekat. Harus sabar-sabar sih punya suami yang masih terikat cinta pertama. Aku menghela nafas pelan. Santai aja, Sel. Saya lihat dari tadi kamu gelisah terus. Ucapan Wildan menyadarkanku dari pikiran tentang Aga. Iya pak, maaf. Gak perlu minta maaf, emang kamu salah apa? Gisel, segitu saltingnya kamu. Aku hanya bisa tersenyum tipis sambil melirik ke arah Gisel. Meeting akhirnya selesai jam 2. Kita bersiap untuk kembali ke kantor. Tapi saat berjalan keluar resto, pemandangan yang membuatku terkejut menghentikan langkahku. Dia ada waktu buat ketemu sama orang lain, tapi sama aku gak peduli sama sekali. Apa dia berbohong tentang dirinya yang akan berubah? Atau mereka hanya kebetulan saja? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul saja di kepalaku. Rasanya sakit memang bergantungan dengan orang yang tidak bisa melupakan masa lalu. Clarina terlihat tertawa senang dan agak tersenyum tipis. Kenapalah? Wildan yang menyadari perubahan raut wajahku akhirnya ikut menolehkan kepala melihat objek yang aku lihat. Iya, di sana ada Aga dan Clarina. Entah apa yang mereka lakukan. Ayo ke sana, supaya jelas. Wildan hampir saja menarik tanganku menuju tempat di mana Clarina dan Aga bersama. Harusnya Aga juga bersifat begitu kepadaku. Tersenyum, yang jarang dilakukannya kepadaku. Gak usah, kita balik aja ke kantor, ucapku pelan. Mungkin memang aku harus sadar diri, kalau aku hanya perusak hubungan mereka. Gisel yang tidak tega melihatku mengelus punggungku pelan. Ya udah, gue aja yang kesana. Lu sama Gisel tunggu di sini. Entah mengapa, Wildan sangat perhatian terhadapku. Dulu saat masih sekolah dia juga sering membantuku. Dia juga selalu ada saat aku kesusahan. Bahkan orang yang menghiburku ketika dihujat. Cuma dia teman laki-laki yang paling perhatian.